Alhamdulillah. Tadi aku ini ada mampir. Mampir itu dulu ya, nyari makan itu dulu Iya. ya. Sarapan ya. Dasar lu. Nyari. Halo, kaget gua. Warung lu. Iya, aku ada tempat mie ayam, jualan mie ayam. Itu gua yang tahu. Gue pengen lihat apartemen ini nih. Di mana? Apartemen ikan cupang. Udah gua siapin satu buat lo. Itu display. Asik, keren. Ini kelahiran pertama di Bintaro nih. Sertifikat kelahiran di Bintaro. Ini mas. Ini breeding semua nih, lihat tuh. Itu biru mas, bagus kan? Itu masih Tapi best skill tuh, belum ini pecah. model-model apa kelahiran gitu juga, bukan? Enggak, ini gue semuanya tipe plakat. Plakat semua mainnya. Keren juga. Berhasil berarti ya? Ini lagi lahiran semua nih. Ini karena dia udah datang ke tempat gua harus kasih dia. Ini galaksi ini Nemo multicolor galaksi. Nemo multicolor, oke. Nah ini yang biasanya mahal. Nanti kalau udah gede tambah 1 bulan lagi warna ini kaget aja nih tadi Ini warnanya. lagi itu ya. Gue juga dulu melihara cupang tapi SD. Buat aduan. Sama gue juga. Jadi itu tadi. Hah? Itu yang tadi itu yang depan itu. Itu Iya. dari ratusan terus hidup banyak atau gimana? Nah itu tinggal sisa segitu dari 400 ekor tinggal 20. Ini juga gitu ya. banyak nih masih Jadi ada sadar sendiri berarti ya. masih ada kesalahan-kesalahan nih mati-mati gitu kan. Enggak, karena air lah segala macem. Ini juga gue masih merasa ini apa namanya. Dan gue suka ternak bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun Anda berada, Cela. Nah, hari ini adalah hari spesial karena aku kedatangan tamu spesial dan ini juga untuk bikin podcast yang pertama di ruangan sini ya di Bintaro. Nah, tamunya teman-teman bisa lihat. Tereng. Halo, Mas Ranar Pradipto. Pakai Indonesia. Pakai Indonesia harus. Ya, Ranar Pradipto Indonesia. Nah, kenapa sih harus pakai nama Indonesia? Halo, gini mas, gue tuh dulu pas awal-awal bikin, gue punya Facebook dulu, habis itu ada Facebook, mau bikin Facebook lagi, tapi ini yang spesial fotografi lah. Nah, gue pengen mulai, kalau dulu sih pernah baca, orang tuh kalau mau ini harus bikin branding, gitu-gitu kan. Nah, idenya dulu tuh gue pengen keliling Indonesia gitu kan, ya karena gue dulu stay-nya masih zaman kuliah, maksudnya seringnya jalan-jalan ya sekitaran situ aja gitu kan, sekitaran tempat gue kuliah di Jogja? Gue kuliah di Jogja. Terus abis itu tapi bukan jurusan fotografi kan? Pastinya bukan. Jadi akhirnya Ranar Pradipto gue pede lah, gue sok-sokan inilah, sok alay mungkin ya namanya ya, akhirnya gue bikin Ranar Pradipto Indonesia lah gitu. Jadi itu semacam branding awal lah. Branding gitu ya? awal yang coba-coba sebenarnya gitu. Karena gue melihat belum ada yang pakai kayak gitu-gitu gitu. Tapi sampai akhir sekarang emang dikenal Ranar Pradipto Indonesia. Gitu. Iya, itu benar. Oke, Gitu. jadi itu asal mulanya ya teman-teman ya. Ranar Pradipto Indonesia ya. Kenapa nggak dibikin Ranar Pradipto Jogja atau apa? Lu aslinya mana sih sebenarnya? Orang tua Jogja Mas Dot. Emang Jogja orang tua? Orang tua Jogja, cuma gue dari kecil tinggalnya di Depok. Dari Depok. Jadi Depok dong sebenarnya sekarang. Iya, sebenarnya gue orang Depok sih. Tapi gue kalau ditanyain orang senengnya ngomong orang Jogja. Semua teman-teman gitu. Orang mana? Jogja. Jogja di nggak ngerti. Dari Depok. Dia senengnya dibilang orang Jogja. Nah, tahu, ya. Kuliah di Jogja tahun berapa lu kuliah? Angkatan berapa sih? 2007. Gua nanya gitu jadi nggak enak. Jadi ketahuan tuanya. Kuliah angkatan 2007. 2007. Gua kuliah 92. Nah, kan ya kelihatan lah kita beda dari warna ini aja beda nih. Nah, tapi sebelumnya aku tuh mau ngucapin terima kasih dulu ya karena Mas Ranar udah mau berkunjung ke sini ya kan.
kadang orang berpikir bisa nggak sih sama pemilik operator tour itu berteman segala macam. Bisa lah. Orang selalu berpikir nggak tahu ya negatif ya, berkompetisi segala macam. Iya. Tapi buat kita nggak ya, Mas Randa Enggak ya? lah. Karena rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu Karena kan. gue sebenarnya, nah gue juga jadi cerita nih. Maksudnya gue bikin foto tour awalnya juga karena ngelihat gue pengen nyari dulunya gitu waktu gue zaman masih itu tuh pengen nyari trip tapi yang fotografi, dan tahun itu adanya cuma ke Milau. Iya. Gitu. Nah, gue termasuk terus gue pelajarin, gue lihat webnya, profesional banget ya, kelilingnya udah ke luar negeri kemana, Terima kasih. lokasinya. Nah, Oke, siapin kopi. iya bener Mas. Jadi gue ngerasa waktu itu ya sempat mempelajari, saya kira ngelihat bagaimana sistemnya gitu-gitu kan. Terus gue juga dulu kayaknya Mas Dodi tuh juga punya grup Facebook ya kalau nggak salah. Iya. Sempat gabung juga di situ ya, mantau aja sih gitu, mantau kegiatannya gitu-gitu. Itu termasuk yang menginspirasi saya sih. Cie, gue jadi tersunjang. Tapi nggak apa-apa, aku tuh bahagia. Jadi ke Milo Indonesia bisa menginspirasi teman-teman. Tapi bukan berarti harus berkompetisi ya. Enggak, iya jangan. Iya, karena kita punya apa sendiri. Kalau aku sih cuma satu, rezekinya udah ada yang ngatur. Betul. Nah, itu juga. Malah kalau lebih banyak teman-teman kayak gini, teman-teman peserta tuh punya pilihan. Yes, Oh, pas nggak betul. bisa di aku, bisa di Mas Ranar. Aku juga kadang-kadang, aku nggak bikin loh, Mas Ranar bikin gitu. Jadi kan lebih enak sih sebenarnya ya kan. Iya betul. Karena pertemanan itu lebih enak daripada berkompetisi. Malah menurut aku ya, harusnya gitu ya. sih sekarang udah waktunya ya kolaborasi kayak gini-gini gitu. Betul. Maksudnya kita saling tukar pikiran, punya ide-ide apa yang sebenarnya tujuannya sama sih ya. Sebenarnya selain kita, kalau aku sih punya tujuan memperkenalkan Indonesia, karena emang kenapa namanya Potret Indonesia, ngobrol sama Tujuan kita sama. gitu. Kenapa dulu namanya ke Milo Indonesia? Iya kan, jadi pengennya tuh memperkenalkan Indonesia. Betul. Jadi Itu ngajak cita-cita orang. mulia kita awalnya kan. Masih mulia sih. Masih mulia. Kayak gitu Mas Dadi. Oke, berarti lu kuliah 2007. Terus selesai kuliah masih di Jogja apa udah langsung? Selesai kuliah gue tuh langsung waktu itu mulai masuk proyek sipil. Karena gue teknik sipil sebenarnya. Gua akuntansi motret, dia teknik sipil motret. Kayak Bang Arbain lo. Iya sama kayak Bang Ya. Arbain. Di UGM kan? Di UGM. Terus masih sipil-sipilan dulu. Nah, Berapa lama di sipilan? Jadi emang gue itu modelnya dari dulu tuh suka ini ya. Zaman kuliah tuh gue udah kerja. Oke. Jadi ya mulai kerja yang namanya sipil, kita pasti ada proyekan-proyekan dari Magang dosen, lah, ya, atau model-model apalah kayak gitu kan. gitu ya. Nah. Sampai gue tuh inget banget punya kamera pertama tuh 2008 Mas. 2008. Gue baru punya kamera pertama, hasil gue waktu itu bikin proyek-proyek kecil lah gitu lah. Oke. Nah, gue punya tabung, jadi kayak wah ini banget nih gitu. 2008 gue lagi asik-asiknya prewed sama motret gue di Solo. ya kan? Itu gue sama Mas Gatot. 2008 tuh gue baru punya kamera pertama itu, dan itu hasil dari kerjaan gue sipil waktu masih kuliah. Malah dari kerjaan sipil. Akhirnya gue selesai kuliah, gue kerja itu berapa tahun ya gue kerja. Terus kamera pertama lu apa? Sebut merek nih. Iya boleh lah ya, kamera pertama gue Nikon. Kan nggak apa-apa, itu kan sejarah ya. Walaupun lu nanti brandingnya apa sekarang. Ya? Nikon 5000, D5000. D5000 tahun 2008. Bukan, D50. Bukan. Sorry, 70S dulu. 70S ya. Tapi D50. 70S gue cuma pakai sebentar. Terus habis itu gue lego lagi, ada temen gue beli, gue ganti langsung ke D5000 waktu itu. Jadi bukan. Berarti sebenarnya kamera pertama D70S dong, walaupun sebentar. D70S, terus habis itu D5000 ganti lagi ke D90. Nah yang agak lama di D90 tuh. Oke. Nah itu baru belum ke bisnis dong, ya kan? Baru hobi nih motret. Gue lulus 2000 berapa ya? 2012. Oke. 2012 akhir. Masih oke lah, 2007, 2012. Iya, 5 tahunan lah ya. 5 tahun wajar aja lah, lah, ya, ya wajar kan? lah di sipil. Gue nggak ngomongin Bang Arbain loh ini. 5 tahunan itu. Terus gue kerja, gue langsung ke Jambi. Jadi Urusan kerja sipil di nih, masih urusan sipil ya. Iya kayak gitu sekitar berapa ya? 3 tahun lah, 3,5 Oke, tahun. Sampai gue akhirnya terakhir tuh setahunan di Cirebon itu kerja di situ. Habis itu kerjaan gue itu yang sipil yang terakhir itu benar-benar ngurusin perumahan. Jadi gue Di kerja Cirebon? iya, jadi ngurusin perumahan, kita buka lahan kayak gitu-gitu, pokoknya banyak ke bikin rumah-rumah mewah. Habis itu ya gue dapat link-link juga, akhirnya gue bikin CV sendiri, Mas Dot. Oke. Gue resign dari situ, gue bikin CV sendiri, berempat gitu, join sama temen.
ya udah akhirnya itu jalan, kita ngerjain project dari situ sekitar 2 tahunan lah. Tapi saat ngerjain proyek 2 tahunan itu udah mulai motret? Nah, enggak, kalau motret udah dari 2008. Oh, berarti di sela-sela 2 tahun Mas Ranar udah mulai dua nih, motret gitu. Jadi kalau dari 2008 tuh motret, pas abis resign pun itu gue karena pengen bebas, karena gue pengen motret gue jalan, terus gue akhirnya mencoba bisnis fotografi itu gitu. Berarti mulai bisnis fotografi tahun berapa? Bisnis fotografi 2015. 2015. Nah, boleh tahu cari customernya dari mana? Dari Facebook dulu. Susah banget Mas, aku nyari 2 peserta aja susah sekali itu. Ini yang harus teman-teman ketahuin gitu ya. Jadi Mas Ranar bisa seperti ini juga nggak langsung berat, potret Indonesia itu besar. Jadi kan awalnya nyari peserta, 2 pesertanya susah ya dulu ya. 2 peserta aja susah banget. Iya. Jadi gini, kenapa PD bikin usaha ini, usaha fotografi ini, apalagi tour fotografi itu kalau aku mikirnya lebih ke bagaimana aku dikenal dulu nih gitu. Betul. Nah, dikenalnya dulu itu sering ikut lomba kayak foto maraton yang kayak gitu-gitu aku ikutin lah gitu mengejar biar siapa sih Ranar gitu, kenapa dia bikin tour, kenapa dia turnya akhirnya bisa ngajarin kita gitu kan, orang harus tahu dulu. Betul. Jadi itu berjalan bersamaan. Jadi selama 2015 tuh aku masih gencar banget tuh lomba-lomba foto, cari-cari nama untuk lah. cari nama ya kan supaya dikenal. Sama kayak teman kita EN juga kan. Oh iya, EN. EN juga orang dikenal lomba menang-menang, akhirnya dia juga bikin karena juga ada travel kendaraan lah awalnya EN ya gitu ya. Ntar gue kapan-kapan juga mau ngundang si EN tuh. Iya, itu biar bisa cerita ya. Karena ya itu tadi, itu kan pasukannya masih muda-muda gitu kan. Oke, berarti 2015 ikut lomba dan banyak menang lo ya. Sekarang gelarnya aja udah bukan sarjana teknik loh, dia AFPSI gitu. Itu sertifikatnya beda itu, luar biasa itu. Dia ST-nya nggak pernah dipakai tuh. Pernah dipakai. Kacau. 5 tahun kuliah, sipil, tapi kartu namanya AFPSI. Untung nggak diomelin sama nyokap bokap lo. Oh, diomelin. Nah, itu juga. Diomelin ya tetap ya. Gue sempat diasingkan juga tuh saat gue memilih resign. Aduh, diasingkan. Gue resign tuh 2014 ya, 2014 terus gue 2015 gue nikah. Dan gue resign tuh sebelum gue nikah, jadi kayak sekitar 3 bulan gue sebelum nikah tuh gue ngomong sama calon bini gue, mantan pacar gue yang jadi bini gue sekarang, itu bisnis gue di jalan tuh, si kontraktornya jalan, foto tripnya mulai jalan. Gue mulai jadi berani nerima project dong, 2015 itu. Mulai berani nerima project karena kan waktu kita bebas, kita orang usaha kan. Nah, di situ. Nah, mulai pas lagi jalan, lagi kegiatan fotografi, ini proyeknya, ownernya, Mas ini ada yang kurang gini-gini, tukang gue telepon atau mandornya telepon, Mas ini gimana ini gini-gini, nah ya kan, gitu kan. udah. Jadi pusing juga, akhirnya gue ngomong sama sebenarnya bukan pusing, gue tahu lu passion lu udah berubah. Akhirnya berubah sih, gak bisa bohong kan. Passionnya ya sama, gue kan juga ini cerita gue juga di Astra dulu kan, di ACC harus kerja Senin sampai Sabtu gue masuk, walaupun Sabtu setengah hari gue kapan huntingnya gitu kan. Mikirin kerjaan, mikirin ini sama. Problemnya bukan soal pusingnya dulu, nggak motret nggak pusing kan, tapi sejak ada motret passionnya keluar lagi, mau nggak mau harus dikorbanin. Berarti lu resign sebelum merit tuh, sebelum merit. Terus gue ya udah, pokoknya gue tiba-tiba keluar gitu aja, gue nggak koordinasi sama keluarga, udah resign, gue bilang gue udah resign. Nah, terus orang tua gue bingung lah, nanti kamu ditanyain sama mertua gimana kerja apa-apa. Istri masih bisa lah dibohongin gitu kan. Pasti istri gue tanyain, dia cuma ngomong keluargaku backgroundnya orang usaha gitu. Kebetulan yang mendukung tuh sana, keluargaku background orang usaha. Saya tahu banget dulu papa saya susah gimana gitu-gitu, tahu gitu. Jadi tambah semangat dong. Mulai aja gitu. Ikutin passionnya gitu, support dari dia dong yang paling penting kan waktu itu saat itu. Di balik kesuksesan seorang laki-laki ada istri di samping yang support ya kan. Walaupun sebelum nikah ya. Akhirnya tahu dibohongin apa istrinya. Kasih andai-andai ya kan. Jadi ngomong gitu, oke. Terus ya udah akhirnya gue
dia oke kok, ya udah gue selalu yakin, maksudnya aku tuh bukan orang yang bodoh-bodoh banget. Saya juga merasa aku juga orang yang tanggung jawab lah gitu. Jadi udah itu aja modalnya adalah aku melakukan apapun itu pasti nggak bakal nyusahin dia gitu lah. Pokoknya udah bertanggung jawabnya itu. Ya udah, dan apalagi yang aku pengen lakukan, yang aku sukain, yang saya senengin gitu loh, yang aku senengin. Ya udah, akhirnya begitulah mulai Berarti 2015 lah mulai aktif resmi lah ya, iya, nikah. resmi lah. Udah keluar dari kerjaan itu, lu mencurahkan lah di fotografi akhirnya dibikin tour ini. Sampai akhirnya kan, tapi itu sebelum itu kan udah berjalan tuh si project-project gue di sipil. Terus sambil jalan gitu akhirnya gue ngomong ke teman-teman juga kalau kayaknya aku backup di ini aja deh, di kalau ada tender-tender di belakang di belakang ini aja, di belakang meja aja gitu-gitu. Ya mereka oke gitu ya. Sampai sekarang sih masih. Sampai sekarang kalau masih ada kayak gitu-gitu masih backup lah gitu ya. Karena kan sayang, lu lulusan UGM teknik sipil, ya kan? Ya gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong gitu juga ngomong nggak juga sih. Kemarin Arbain, sayang teknik sipil ITB, kenapa cuma motret? Iya. Enggak juga sih sebenarnya. Ternyata saat lu dalemin motret, ya kita jadi dapat banyak hal sih yang menurut bukan sekedar materi ya, bukan sekedar materi ya, banyak kebahagiaannya tuh. Udah dalam nih, udah ngomong ke soal kebahagiaan, yang lain lewat deh. Ya gitulah. Oke, berarti nikah udah pure lah, ibaratnya lu udah fokus banget ke potret Indonesia gitu. Benar. Berarti untuk awal-awal, trip pertama yang resmi lah habis nikah itu kemana sih? Argapura Majalengka. Berarti kemarin gue ketemu lu tuh masih awal-awal itu ya? Iya, itu gue baru awal. Oh iya, gue ingat waktu itu Mas Gato ikut lu bikin di Cirebon. Iya benar, bikin ke Argapura. Dia masih gue ingat Mas Gato. Itu ada runner namanya tuh. Udah kerjasama sama runner. Oh iya, maksudnya? Dia ngomong gitu. Iya. Udah nggak bisa handle yang ini. Udah kerjasama sama runner. Runner orangnya asik kok. Dia masih bisa. Dia masih ngomong. Dia masih banyak perbaikan. Tapi masih oke kok. Gato ngomong gitu. Waktu dia di Cirebon ya. Waktu itu gue kirim kaos lah. Iya. Oke, berarti Argapura dong yang bikin. Argapura. Jadi gue suka landscape, tapi di Cirebon tuh nggak banyak spotnya, Mas Dodi. Akhirnya ternyata ada orang post foto tentang Argapura namanya Kang Oka Supardan. Nah akhirnya karena nggak jauh ternyata Argapura itu dari Cirebon sekitar 1 jaman gitu. Ya udah akhirnya gue hubungin si Kang Oka itu. Kang Okanya tinggal di Majalengka? Kang Oka tinggal di Argapura, di bawahnya, di kampung desa terakhirnya lah gitu. Dan Kang Okanya emang motret? Dan Kang Oka tuh motret juga gitu. Akhirnya gue hubungin, ya udah bisa dibilang tuh gue sama beliau tuh yang keliling pertama-tama gitu, ngeliatin. Terus gue dari sisi fotografi yang menurut gue kalau pakai lensa wide kayak gimana, pakai filter gimana, lebih ke kayak gitu. Waktu itu belum ada beneran. Terus akhirnya motret sana, ya udah coba bikin yuk, kita ngajakin orang Jakarta gitu istilahnya. Itu gue coba jual sih waktu itu. Nah, berapa orang peserta pertama? Nah, peserta pertama 10 orang. Emang targetnya 10 atau emang dapatnya 10? Targetnya 12 sih, dulu masih pengen bukanya 12-an. Kayaknya 10 orang, gue inget banget. Yang datang ibu-ibu Sri Kandi itu. Nah, oke. Teh ya. Ada basi juga dong? Ada basi juga. Oke. Iya, karena itu 2015-an lah ya. Apa 2016 ya? 2016 deh kayaknya ya. 2016 ya. Oke. Berarti disitulah awalnya ya Potret Indonesia itu. Terus lanjut. Akhirnya gue seriusin. Oke deh, gue bikin gitu. Dari situ udah ternyata ini bisnis ini sebenarnya kalau diseriusin bisa gitu. Benar, ya bisnis kalau diseriusin bisa. Oke. Nah, sekarang rata-rata Mas Ranar sebelum pandemi, lu bisa bikin trip dalam setahun berapa kali? Dalam sebulan deh? Dalam sebulan. Dalam sebulan itu bikin trip reguler tuh 3 kali yang bikin di jadwal, ya kan? 3 kali. Jadi sekali trip tuh 3 sampai 4 hari. Oke. Nah, biasanya mengcover yang 1 minggu 2 minggu agak kosong itu buat private buat gua explore gitu. Jadi dalam seminggu tuh bisa ya 4 lah, 4-5 kali gitu dalam sebulan. Nah, pernah nggak sih ya pasti ada mungkin ya kita bikin trip reguler
di luar ekspektasi, pesertanya dikit, ngalamin juga nggak? Oh pasti dong, pasti kita ngalamin juga yang kayak targetnya 10, minimal 6, yang 6 orang, yang daftar cuma 3 orang, kayak gitu. Nah itu gimana tuh? Kadang ditanyakan dulu ke peserta gitu, ini ditanya ke peserta, on budgetnya ini 6 orang, kalau seandainya mau jalan harus nambah segini. gitu. Kalau seandainya mereka mau, ya jalan. Berarti gitu. ngalamin juga kan? Iya, ngalamin. Kalau mereka nggak mau ya harus cancel gitu ya. Itu biasa sih kayak gitu. Ya itu emang kendala buat kita gitu kan, kendala dalam artian kadang-kadang salah satu kita mau bikin nggak jalan nggak enak, nggak jalan kita rugi. Karena kan orang-orang kan juga nggak mau, wah harus nambah kos jadi lumayan gitu kan. Gitu, benar. Berarti ngalamin juga gitu ya. Iya, benar. Nah, dari pengalaman bawa orang, mana sih yang paling berkesan? Dalam artian gini, berkesan itu bikin lu happy deh. Sebenarnya kan kita kalau motret happy gitu ya. Maksudnya mungkin dari spotnya, terus bawa waktunya, yang paling berkesan buat lu kemana? Spotnya deh. Gitu. Ini kalau ditanyain gini harus mikir lagi, menganalisa dulu gitu. Spot paling gue suka tuh bawa ke NTT sih, kawasan-kawasan NTT. Yang kemarin kan lu baru tur tuh. Iya, itu nyenengin juga. Jadi gue suka NTT di Kupang, Pulau Timur tuh nyenengin. Itu maksudnya gini, kalau yang paling berkesan itu tentu sesuatu yang pekerjaan itu dari awal kita berangkat sampai akhir itu lancar, tidak ada kendala, terus pesertanya juga happy, terus dapat foto-foto bagus. Itu yang mana? Sebenarnya sih kayak ini sih, kalau Timur suka, daerah tadi NTT tuh Timur suka, cuma itu biasanya kalau cuma explore Timur, tripnya trip pendek. Kalau yang agak panjang, agak lama itu ya Wamena sih, paling nyenengin. Festival Lembah Baliem tuh, gue udah bawa berarti 3 kali ke situ. Dan itu bisa mengajak orang, maksudnya mengajak orang-orang yang tinggal di sekitar di Jakarta ini untuk ke suku-suku itu, Mas Dodi juga kan pasti pernah bawa juga ke sana. Itu terus experience mereka ngelihat sesuatu yang beda gitu, terus kita bawa ke dalam. Maksudnya ini masih di Indonesia loh ya. Di Indonesia gitu. Terus kita dari Baliem aku waktu itu gue bawa ke Taman Nasional Lawrence, Mas. Lanjut. Jadi dari atas. Wamena lanjut lagi 4 jam itu ke kawasan Lawrence, dan itu deg-degan seru sedap sih ya gitu itu gini, itu pengaruh umur ya. Gue banyak yang minta, gue nggak berani. Tapi lu karena masih muda, pasti punya satu keberanian berbeda sama gue. Kalau gue mungkin karena ada umur, gue sendiri takut sama peserta, tapi sebenarnya pengen banget gitu kan. Tapi keren ya di atas. Tapi bagus banget di atas bagus banget. Tapi ya itu memang ngeri-ngeri sedap. Jadi karena memang kalau teman-teman tahu di Taman Nasional Lawrence tuh kawasannya itu masih zona merah, masih red zone. Merahnya merah banget. Iya, jadi sometimes ya gue mikirin keamanannya juga gitu, Tapi udah sampai sana banyak yang sayang dong kalau nggak kita sampai situ. Akhirnya memang untuk keamanan kita akhirnya si potret ini mikirin apa harus dikawal sama siapa, semua itu memang kita ini sih. Akhirnya kita ke sana tuh waktu itu berapa mobil ya? Waktu ke Lawrence tuh sekitar 5 mobil. Satu mobil tuh pengawalan ya. Jadi satu mobil yang satu kompi ngawal kita, di tiap mobil itu ada dua orang karena kita pakai mobil Extrada yang kayak gitu. Extrada. Ya itu sih. Tapi seru dong ya. Tapi seru, memang ya itu ngeri-ngeri sedap itu gitu. Tapi memang view-nya luar biasa gitu karena di Indonesia ada yang kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Itu kalau Taman Lawrence tapi belum, itu arahnya arah ke Puncak Jaya kan sebenarnya kan? Iya, arah Puncak Jaya. Nanti kita berhentinya di spot Batas Batu di puncak Sudirman namanya. Kurang ngajar si Ebi tuh naik helikopter. Iya, Ebi kurang ngajar. Berarti ya karena experience berbeda. Padahal kalau secara kalau kita bikin trip kan yang bikin deg-degan masalah transportasi, akomodasi. Wamena itu paling mahal, paling ribet. Bukannya bikin galau, tau nggak lo kan? Galau, bener. Bisa aja pesawat lu di cancel, ya kan? Gue udah berapa 6 kali ngalamin 3 kali pesawat di cancel di sana. Dari Wamena ke Jayapura. Oh ya?
dari Jayapura ke Wamenanya juga begitu gitu. Jadi ya hal begitulah yang bikin kadang-kadang males untuk mikir, aduh. Tapi emang ya itu tadi faktor umur tuh pengaruh, ya kan? Nah gimana tuh? Dari tadi ngomong faktor umur, gantian gue yang nanya. Ini yang bikin acara siapa sih? Enggak. Jadi sekarang ini kalau gue di Kemilau bikin yang tidak begitu ekstrim, gitu. Makanya nih kita ngomong, kalau gue ada yang teman-teman gue mau yang ekstrim, gue kasih lu gitu. Kita bisa kerja sama kan? Ayo, salaman dulu. Karena itu tadi kita tidak bisa jadi perfect man lah, bisa handle semua gitu. Makanya sebenarnya dari dulu tuh gue pengen diantara kita teman-teman yang main ini kolaborasi gitu kan. Mana yang sukanya main daerah-daerah yang pedalaman, mana yang karena kan customer kita bisa aja sama, bisa aja berbeda, tapi punya keinginan yang passionnya berbeda kan, atau dia pengen ini mencoba-coba. Nah, gue kan pengennya gitu. Oh misalnya, runner bikin begini, ya ikut runner. Kalau gue sekarang lebih senang ke motet-motet yang ngopi. Karena bukan yang manja itu customer-nya sekarang ini, yang kalau orang ngetrip nggak mau yang hardcore banget, tapi lebih santai, enjoy dan dapat foto juga. Dapat foto tuh bonus, tapi makan fasilitas enaknya. Nah, yang itu tipenya. Tapi kalau yang harus untuk yang berat-berat banget kan, karena kan juga kita banyak yang customernya yang usianya udah up gitu kan. Terus semangat mereka kadang lebih besar dari kita gitu loh, Bener. Tapi kadang-kadang faktor dia nggak lupa kalau faktor fisiknya juga pengaruh gitu kan. Mereka nggak sadar gitu ya. Karena kita yang harus ngingetin gitu. Oke, nah ini gua mau nanya hal yang lebih privacy sih, tapi nggak apa-apa, lu boleh jawab atau enggak gitu. Dari lu bisnis dulu kerja sebagai di urusan teknik sipil kontraktor atau segala macam, sama sekarang dari segi penghasilan lebih besar mana? Kalau sampai sekarang di tahun keberapa ya? Di tahun ke-5 berarti ya. Tahun ke-5 gue bikin usaha di fotografi. Gue merasa penghasilan banyak dari fotografi. Karena ternyata nggak cuma di foto tour aja nih. Akhirnya gue dapet klien-klien yang lain. Trigger-triggernya yang lain gitu. Semakin kita dikenal orang, maksudnya bukan dikenal ya, semakin dia bisa nih garap ini dan orang percaya sama kita tuh ternyata dan kita udah kayak istilahnya kalau kecemplung basah sekalian gitu loh, kayak total sekalian, kalau gila jangan nanggung gitu. Nah itu kata-kata Mas Ebi tuh ke gua tuh, Nar lu kalau gila jangan nanggung gitu. Nah, jadi gila kayak dia beneran gila. Itu kalau dia terlalu gila memang sih, jadi terlalu nggak nanggung gitu ya dia. Nah itu Mas Ebi waktu itu juga men-trigger gue juga untuk ya udah lu lakukan apapun lah di situ yang cangkupannya dari hal yang lu senengin. Kebetulan gue seneng fotografi gitu ya, jujur gue bilang penghasilannya lebih banyak dari fotografi dibanding itu. Berarti lu sebenarnya sudah memilih jalan yang tepat gitu kan. Walaupun gini, kadang-kadang ada orang nganggapin berhasilnya kita itu harus punya segala macam dalam bentuk materi yang banyak kan. Padahal kan kebahagiaan yang paling utamanya enggak? Mimpi gue dulu sebenarnya sih. Dulu gue bermimpi pengen keliling Indonesia, terus gue punya banyak teman, banyak komunitas. Gue berkarya bisa punya karya-karya foto yang dihargain orang juga. Nah itu momennya lagi sekarang nih, gue merasa dapat gitu loh, dapat yang gue pengenin beberapa tahun yang lalu gitu. Seneng kan lo? Dan itu seneng gitu, bahagia, dan kita itu juga melebihi dari materi apapun gitu kan. Gitu. Jadi kalau bilang materi ya kita kalau mau ngejar sampai berapa juga nggak ada pernah cukup sih. Seberapa target materi kan nggak ada ya. Jadi tapi ada saatnya butuh materi saat anak udah mulai masuk kuliah, mau apa? Iya itu kan kita mikirin itu ntar kan. Jadi menurut gue ya kayak kehidupan gue sekarang ya gue bersahaja lah, cukup lah, kendaraan ada, mobil ada, istilahnya rumah ya ada juga, jadi ya buat hidup cukup ya, aman kok gitu. Terus gue bisa berkreasi, bisa motret, bisa jalan, itu juga happy juga kok gitu sih. Ya gitu sih, gitu aja sih sebenarnya. Berarti ini ya sih kita memotivasi teman-teman yang lain ya kan.
Jadi apa namanya, bisnis di fotografi ini tetap menjanjikan. Even awalnya kita sebagai operator foto tour, tapi triggernya bisa ke lain-lain kan. Betul, Orang hire kita buat motret ini atau bikin ini, bikin itu gitu kan. Jadi ingat ya buat calon-calon ibu mertua, jangan salah pilih kalau anaknya pengen terjun ke fotografi, bikin tour operator, kasihlah ya kan. Kasihlah. Karena orang kalau Tapi kalau bisnis cupang gimana menurut lo? oh bisnis cupang tadi gue juga sempat kaget ya, gue sampai sini, gue ngelihat, gue bilang, wah ini gue lagi di apartemennya cupang nih. Karena ternyata Mas Dodi selama 4 bulan dia bisa, gue kaget juga sih kalau dia bisa bikin, bisa sampai beranakin juga, bahasa kerennya. Tukang kawinin. Gitu ya, maksudnya bisa kayak gitu dalam 4 bulan belajar, dan berarti emang orangnya kalau pengen belajar sesuatu juga niat gitu, kuat juga. Sama, gitu. harus kalau gila-gila sekalian. Nah, gitu. ya kan. Jangan nanggung. Jangan nanggung, Ya benar. kan? Tapi tetap fotografi tetap. Kemarin gua mau Ebi, Iya. dia bikin bengkel. Itu lagi. Ini cepat. Emang hobi, makanya bilang, kita ada lainnya. Dia hobi otomotif. Ini dia tukang ayam ya. Jadi ngomongin. Tahu bikin bengkel modifikasi kaget juga. Ternyata SMA dia senang otomotif, kamu senang otomotif katanya. Sampai bikin kan. Nah, sekarang pandemi 1 tahun ini udah pasti kita terbatas banget. Gua aja juga banyak cancel. Lu juga kan.